Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oh my goodness me ya, jadi untuk hari pertama di minggu ini setelah kita libur cukup panjang bursa, IHSG kita langsung terjun cukup dalam ya. Dan ini hari ini koreksinya untuk minus 1,76%. Dan kalau kalian lihat nih secara pergerakan harganya ini akhirnya gagal untuk bertahan di level support yang awalnya kita pikir dia bisa bertahan berkonsolidasi di sekitar support ini, ternyata pada hari ini terjun sangat bebas ya, langsung menyentuh level support selanjutnya yaitu di 5.845, dan saat ini sebenarnya penutupan overall IHSG kita turunnya di bawah level support yang sesuai saya gambar ya, mungkin bisa dibilang di sekitar level support 5.840-an ini ya. Oke, jadi kita langsung aja untuk analisa kira-kira kedepannya IHSG gimana ya. Nah, jadi kalau secara pergerakan harga ini IHSG kita kan kalau kita lihat emang sudah akhirnya jebol level supportnya, dan ini dengan bearish candle yang sangat besar ya. Terus saat ini terjun sampai ke level support selanjutnya di 5.440-an, dan saat ini penutup masih 5.833 ya. Jadi kalau overall secara tren IHSG kita ternyata gagal bertahan support, ada potensi menurut saya IHSG akan melemah, dan ini menurut saya ini soalnya saat ini kan penutupannya bahkan di bawah level support ya, jadi kalau menurut saya masih cukup rawan ya, masih ada potensi bahkan untuk IHSG kita bisa turun lebih dalam ya. Nah, tetapi untuk setiap pergerakan harga yang biasanya dia setelah menyentuh level support atau resist ya, biasanya itu ada kayak rebound biasanya. Maksud saya apakah dia langsung bertahan untuk mantul untuk naik? Bukan itu maksud saya. Maksud saya kalau biasanya dia menyentuh level support atau level resist, biasanya itu akan ada pullback atau rebound terlebih dahulu sebelum dia akan turun lebih dalam ya, kalau emang trennya dia downtrend ya. Nah, jadi kalau kita lihat secara pergerakan harga ini sebenarnya IHSG kita langsung terjun mendekati level support sesuai gambaran ya. Nah, jadi kalau menurut saya mungkin untuk saat ini IHSG kita kesannya kayak kebakaran, yang maksudnya wah IHSG kita hancur nih, waduh kabur dah, maksudnya jangan entry dulu dah atau gimana ya. Tapi kalau menurut saya justru di saat-saat seperti ini itu menjadi salah satu buying opportunity untuk kalian untuk ambil kesempatannya untuk trading ya, untuk trading. Bukan untuk maksud saya bukan untuk beli terus ini udah titik paling rendah nih nggak mungkin turun lagi. Belum tentu. Bisa aja dia turun lebih dalam lagi ya. Mungkin ntar saya akan ambil contoh maksudnya gimana, maksud saya dia bisa masih lebih turun. Tapi biasanya kalau pada level titik support ini dia biasanya ada cenderung untuk melakukan technical rebound, di mana biasanya kalian bisa melakukan entry untuk profit di masa-masa koreksi dan juga masa yang berat untuk kita semua ya, maksudnya bukan hanya untuk trader, tapi mungkin untuk investor pun juga mungkin cukup berat ya untuk melihat koreksi ini ya. Nah, jadi kita untuk pergerakan harga gitu ya. Jadi overall kita lihat tembus level support saat ini bahkan masih di bawah level support atau di sekitaran sini. Antisipasinya bisa aja bertahan untuk melakukan rebound, tapi tidak membuka tidak menutup kemungkinan bahwa IHSG kita bisa terjun lebih dalam lagi ya. Jadi kalian tetap harus waspada untuk pergerakan IHSG ya. Nah, terus kita lihat aja secara MACD-nya nih. Kalau kita lihat MACD-nya sebenarnya ini juga langsung terjunnya cukup lumayan ya. Kita lihat dari awalnya 2,8 dia langsung ke minus 4 ya. Jadi kayak kalau kita lihat secara histogramnya ini sebenarnya dia nggak ada kayak transisi dia turun, dia langsung dari awalnya dia agak hijau terus dia langsung terjun merah ya. Jadi kalau menurut saya ini udah ada langsung dead cross, jadi ya secara momentumnya pun langsung mendadak ya, kesannya kayak mendadak langsung berubah arah ya. Awalnya nih saya harapannya dia masih ada potensi untuk melakukan kenaikan reversalnya, tetapi pada hari ini dia langsung mendadak seperti langsung berubah arah momentumnya untuk terjunnya. Nah, ini pergerakan mendadak seperti ini menurut saya ini diatribusikan karena bursa kita libur. Bursa kita tuh kalau minggu lalu kan kalian nyadar bursa kita libur selama 3 hari ya. Dimana tuh selama 3 hari itu kalau kalian nyadar dan juga pantau pergerakan indeks luar seperti Nasdaq, Dow Jones dan juga yang bursa Asia, itu mereka waktu minggu lalu tuh
beberapa mengalami kebakaran ya, dan juga bahkan Dow Jones, Nasdaq tuh yang sempat saya jelaskan di video, mungkin saya akan cantumkan di video di bagian kanan. Itu Dow Jones sama Nasdaq tuh sempat koreksi luar biasa ya, koreksinya cukup besar. Tetapi pada hari Jumat dan juga hari Kamis ya itu ada mengalami rebound ya. Jadi itu maksud saya pergerakan yang mendadak tiba-tiba terjun ini mungkin diatribusikan karena kita libur selama 3 hari, di mana seharusnya IHSG kita tuh mengalami koreksi ya. Nah, saat ini kayak koreksinya tuh bisa dibilang kayak dikumpulkan dan terjadi pada hari Senin ini, di mana momentumnya pun juga mendadak langsung terjun ke bawah ya. Nah, kita lihat juga dari RSI-nya pun juga ini sampai awalnya kita pikir RSI-nya terus tertahan di level sini. Pada tanggal 11 Mei juga masih relatif lebih tinggi dari titik rendah sebelumnya, tetapi pada 17 Mei-nya langsung terjun, dan ini terjunnya lebih rendah daripada titik sebelumnya ya. Jadi overall emang secara RSI-nya pun terjun lebih dalam, arahnya sih downtrend ya untuk mengalami pelemahan lebih lanjut ya. Nah, kita zoom in aja ke per 4 jam. Nah, ini untuk per 4 jamnya juga sama, money flow index-nya ya. Dari awalnya kita pikir tertahan, titik rendahnya lebih tinggi dari sebelumnya, tetapi pada tanggal 17 terjun lebih dalam, dan saat ini RSI-nya di sekitar 30-an ya. Nah, yang maksud saya yang tadi kan saya bilang buying opportunity ya, pasti level support ya. Soalnya biasanya pada level support itu cenderung akan mengalami rebound terlebih dahulu. Reboundnya tuh ya maksudnya dia bisa aja rebound untuk reversal atau dia rebound untuk technical rebound ya, maksudnya semacam technical rebound sebelum dia mengalami penurunan lebih dalam ya. Nah, jadi ini kita untuk skala tradingnya, jadi kita menggunakan dengan time frame per jam. Yang maksud saya itu adalah buying opportunity itu biasanya itu pada suatu pergerakan harga yang dia menyentuh level support ya. Nah, jadi kita ambil contoh aja seperti pergerakan-pergerakan sebelumnya ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Di bagian sini dia menyentuh level support, bisa terjun lebih dalam lagi nih, seperti yang ini ya saya bilang ya, bisa terjun lebih dalam. Tetapi biasanya akan ada potensi dia untuk mengalami rebound ya. Rebound, mantul dari level supportnya, balik ke atas lagi ya. Dan mungkin kita ambil contoh waktu pergerakan dia terjun dalam ya di perdagangan waktu Januari ya. Sebentar. Nah, jadi ini ya. Nah, jadi untuk perdagangan seperti ini nih, misalkan nih dia kan menyentuh level support ya, break level support ke bawah, besoknya rebound ya. Nah, waktu perdagangan besoknya nih kalau kalian lihat sebenarnya ini candle-nya pun jadi maksudnya naik ya, dia naik untuk melakukan rebound, tetapi baru naik sebentar dia turun lagi. Nah, jadi maksud saya pas nyentuh level support itu biasanya cenderungnya dia akan mengalami technical rebound ya. Tapi itu bukan berarti dia berhenti turun, maksud saya dia cuma technical rebound sebelum dia mengalami penurunan lebih lanjut ya. Nah, jadi maksud saya ini untuk trading ya. Jadi bukan untuk kalian invest. Kalau invest pun ya kalian boleh, maksud saya dia pas nyentuh di level support ya kalian nyicil. Soalnya kan pas di level support sesuai target kalian beli nyicil beberapa lot dulu, soalnya udah nyampe di level support. Sisanya untuk kalian antisipasi kalau misalkan ternyata dia turun lebih dalam ya. Nah, untuk skala trading kalau menurut saya, soalnya dia pas di level menyentuh level support, dan kalau kalian lihat ini secara RSI-nya dia di level yang cukup rendah ya. Ini kalau kita lihat perdagangan sebelum-sebelumnya, RSI di level 20-an ini juga relatif sangat oversold ya. Relatif oversold. Jadi kalau menurut saya cenderung akan mengalami technical rebound ya. Jadi justru kalau untuk trading di masa-masa dia kebakaran seperti ini ya, ini menjadi buying opportunity untuk kalian masuk di beberapa emiten yang emang ada potensi untuk mengalami technical rebound ya. Nah, jadi untuk video ini mungkin kita akan screen through kira-kira emiten apa aja nih yang ada potensi untuk dia rebound ya. Yang of course yang terutama yang kita pantau pergerakan-pergerakan saham yang mengalami koreksi pada hari ini gitu ya. Oke. Nah, jadi itu ya untuk secara overall untuk pergerakan IHSG. Jadi kalau secara kesimpulan kita bisa menyimpulkan bahwa IHSG kita ini cukup, maksud saya ya not in good condition ya. Pas di level support sih, maksudnya mungkin dia bisa ikutin pergerakan bursa luar seperti Amerika yang dimana dia Dow Jones sempat turun pas di level support terus dia langsung mantul ya. Kalau kalian pantau pergerakan Dow Jones itu pada Jumat dia naik lumayan tinggi, Nasdaq pun waktu hari Jumat plus 2,3% ya. Jadi bisa aja ternyata emang bener, masih ngikutin bursa luar, emang lagi ada koreksi sehingga IHSG kita koreksi menyentuh level support di sini, terus dia akan mengalami rebound.
Tetapi kita tetap harus berantisipasi kalau misalkan ternyata dia baru rebound sebentar terus dia turun lebih dalam untuk menyentuh level support yang lebih dalam ya, ini yaitu di 5.729 kalau sesuai analisa saya. Jadi menurut saya kalian kalau entry pun nyicil ya harus nyicil-nyicil, jangan semuanya, soalnya masih ada potensi untuk IHSG kita turun lebih dalam ya. Oke, nah sekarang kita langsung screen through aja kira-kira saham apa aja yang ada potensi untuk dia rebound ya. Yang pertama mungkin kita akan bahas BJTM ya. Jadi soalnya ini BJTM hari ini koreksi cukup lumayan ya, minus 6,75% ya. Nah kalau kita lihat secara pergerakan harga BJTM ini dengan time frame per day, ini awalnya tuh saya pikir BJTM ini masih overall masih baik ya. Bahkan kalau kalian lihat nih pergerakan harganya nih, dia udah shift ya. Dari awalnya dia tertahan di EMA 20, dia udah pelan-pelan naik bertahan di atas EMA 20 nih. Nah bahkan ini pada pergerakan harga ini ya, ini tiba-tiba mendadak ya. Kalian lihat harganya terus tertahan di atas EMA 20, tetapi pada hari ini tiba-tiba dia anjlok terjun langsung nembus EMA 20, nembus EMA 100. Ini kalau kalian lihat secara MACD-nya pun yang momentumnya juga mendadak ya, dari awalnya dia di 2 terus dia langsung terjun ke minus 1. Ini kalian lihat histogramnya pun juga sangat pincang sekali ya. Jadi emang secara mendadak ya ada pergerakan reversal dari momentumnya ya, dari awalnya dia naik-naik tetapi tiba-tiba langsung terjun ke bawah ya. Itu yang menurut saya. Jadi ini untuk BJTM menurut saya juga mirip pergerakannya seperti IHSG kita yang mendadak dia terjun ke bawah ya. Ini kalau kalian lihat secara money flow index overall trennya baik ya. Ini kita lihat titik rendahnya dia terus mengalami kenaikan lebih tinggi, titik ketinggiannya juga mengalami ketinggian yang lebih tinggi, tetapi pada perdagangan 11 nih kita lihat dia sempat turun di level yang sama, tetapi pada tanggal 17-nya langsung terjun ke bawah ya, turun lebih dalam lagi ya. Nah, kita lihat aja dengan time frame per 4 jamnya. Nah, untuk per 4 jamnya sih kalau kita lihat ini sebenarnya BJTM ini masih di relatif yang agak tinggi ya, dan emang dia trennya ini masih turun karena emang pergerakan harganya yang mendadak turun ini. Overall kalau kita lihat sih sebenarnya money flow index-nya masih agak tinggi ya. Jadi kalau menurut saya mungkin masih ada potensi untuk turun kalau misalkan ternyata IHSG kita masih mau mengalami penurunan ya. Tapi kalau menurut saya ini kita lihat ya secara pergerakan harga BJTM sudah cukup mendekati level supportnya. Jadi kalau menurut saya mungkin kalau misalkan besok dia turun lebih dalam lagi ya, mungkin kalian bisa entry untuk antisipasi dia mengalami technical rebound ya. Nah, kita lihat aja dengan time frame per jamnya untuk skala tradingnya. Jadi kalau kita lihat secara money flow index, ini money flow indexnya juga juga turun, tapi ini kita lihat sebenarnya masih relatif ya bisa dibilang cukup tinggi ya, maksudnya nggak terlalu oversold di level 23 sih. Jadi kalau menurut saya untuk BJTM ini mungkin kita tetap wait and see dulu ya terlebih dahulu ya. Walaupun sebenarnya kalau untuk risk reward ratio-nya nih kalau kita lihat ya berdasarkan level support dan resistance sebenarnya sih oke juga sih ya. Maksudnya resistance dia bisa turun lebih dalam mendekati level support ini, tapi untuk rewardnya mungkin dia bisa naik untuk mengalami technical rebound-nya. Jadi kalau menurut saya untuk BJTM mungkin kita tetap wait and see dulu ya untuk besok ya. Jadi kita pagi-pagi kita wait and see. Kalau misalkan dia turun lebih dalam, misalkan money flow index kalian lihat turun lebih dalam, terus ada tanda-tanda dia mau naik, pas mendekati level support mungkin kalian bisa mulai entry pas di sekitar situ ya. Jadi pas ada ancang-ancang dia mau naiknya gitu ya. Oke, jadi itu untuk BJTM, dan selanjutnya mungkin kita akan bahas BBRI ya, yang hari ini juga terjun lebih dalam lagi. Wah, hari ini BBRI udah nyentuh 3.000 ya. Nggak nyangka ya, awalnya kita kira selalu tertahan di level 4.000 dan sekarang sudah 3.900 ya. Oke, jadi untuk BBRI ini kita lihat ternyata dia gagal lagi ya. Jadi dia bisa dibilang ya hampir semua emiten karena pergerakan harga IHSG kita gagal untuk bertahan di level supportnya, sehingga hari ini BBRI terjun ke 3.900 ya. Kalau kita lihat secara pergerakan harganya ini emang bahkan sudah menembus MA 200 ya, yaitu di garis putihnya ya. Jadi emang maksud saya harganya tidak bisa tertahan bahkan di MA 200 ya. Jadi cukup mengkhawatirkan untuk pergerakan BBRI ya. Kita lihat aja secara MACD-nya. Untuk secara MACD-nya sih walaupun ya maksud saya pergerakan MACD-nya sih sebenarnya cukup tertahan ya. Ini kita lihat di minus 14, terus penurunan lebih dalamnya ini di minus 7. Relatif dia cenderung terus menunjukkan seperti bullish divergence ya, kayak
MACD-nya nih terus menunjukkan kayak ada tanda-tanda reversal, tetapi sampai sekarang belum menunjukkan reversalnya ya. Itu menurut saya ini salah satu kelemahan dari MACD, di mana dia predik reversal terlalu banyak tetapi belum tentu terjadi ya. Nah, kita lihat secara money flow index-nya, sebenarnya money flow index-nya ini cukup tertahan, walaupun kita lihat pada perdagangan hari ini money flow index per day-nya ini langsung melemah ya. Dari awalnya 34 dia melemah ke 30. Overall lebih rendah daripada titik rendah money flow index sebelumnya di sini ya. Di titik rendah di sini itu tuh money flow index-nya di 34, sekarang di 30 ya. Jadi akan cenderung lebih melemah, walaupun sebenarnya ini cukup tertahan ya. Maksudnya dengan koreksi yang cukup besar untuk skala BBR ini money flow index-nya nggak terlalu turun banget ya. Nah, kita lihat aja langsung dengan time frame per 4 jam. Nah, untuk BBR ini yang menurut saya menarik itu adalah dengan time frame per 4 jam ini sudah ada tanda-tanda dan juga menunjukkan seperti emang harganya tertahan ya. Nah, kita lihat seperti harganya di sini ya. Waktu harganya menyentuh di level sini, di sekitar level support, ini money flow index-nya di 22 ya. Nah, terus harganya terus mengalami penurunannya, dan bukan hanya hari ini ya. Sejak tanggal 10 Mei dan juga tanggal 11 Mei-nya ini turun. Ini money flow index-nya di 23 ya. Jadi titik rendahnya di sini 22 dan sekarang di 23 ya. Justru lebih tinggi dari sebelumnya ya. Padahal harganya dia terjun lebih dalam ya. Jadi kalau menurut saya dengan time frame per 4 jamnya ini, kalau kita lihat ya, harganya terus mengalami penurunan, tapi money flow index-nya terus tertahan di sini ya. Dia nggak bisa terjun lebih dalam ya, padahal harganya dia terus mengalami penurunan lebih dalam ya. Jadi kalau untuk BBR ini, kalau menurut saya bisa menjadi salah satu emiten untuk kalian entry ya, kalau menurut saya. Nah, kita lihat aja dengan time frame per jamnya ini, money flow index-nya BBR juga di level yang sangat oversold ya. Bahkan untuk BBR ini money flow index-nya di level 5,9 ya, jadi sangat rendah sekali, nggak serendah sebelumnya ya. Kalau kalian lihat kalau kita lihat sebelumnya ini money flow index BBR ini sempat kayak nyentuh sampai 0 tuh ya, itu yang udah paling bagus ya. Maksudnya kalau kalian dapat, maksudnya kalau dia turun sampai 0 ya itu kalian entry ya, chances untuk dia technical rebound itu sangat tinggi ya, soalnya money flow index itu sangat rendah sekali. Tapi kalau menurut saya untuk saat ini money flow index di 5,9 untuk BBR ini sebenarnya relatif oke ya kalau menurut saya. Jadi dengan time frame per 4 jamnya, kalau saya lihatnya ada tanda-tanda seperti harganya tertahan, dan juga money flow index-nya dia juga relatif turunnya dia nggak terlalu nggak terlalu tajam ya, maksudnya turun tapi dia masih cukup tertahan ya, maksudnya di sekitar 5,9 ya. Saya pikir dengan penurunan hari ini dia bisa langsung terjun money flow index-nya sampai 0 mungkin. Jadi kalau menurut saya untuk BBR ini bisa dibilang salah satu emitennya, mungkin kita bisa mulai entry masuk, soalnya mungkin ada potensi untuk dia technical rebound ya. Tetapi kalian entry pun kalau menurut saya ya, ini tetap jangan all in ya, soalnya kalau kita lihat ini pas di pertengahan di antara level support dan resisten, walaupun sebenarnya kalau kalian masuk di level 3900 ini juga lebih mendekati level support ya. Jadi kalau untuk BBR mungkin ya besok ya, mungkin bisa aja dia turun lebih dalam lagi pagi-pagi awal, terus pas mendekati level support dia mengalami technical rebound, soalnya emang secara osilator dia sudah sangat oversold ya, jadi akan mengalami technical rebound terlebih dahulu. Dan kalau misalkan ya, maaf, ini juga sebagai tambahan juga, kalian juga bisa mungkin menggunakan Bollinger Band ya. Nah, jadi untuk Bollinger Band ini kalau kalian masuk di 3900 ini sebenarnya relatif mendekati di standar deviasi bawahnya ya, di S2-nya ya. Seperti pergerakan di sini nih pasti standar deviasi 2, osilatornya juga sangat rendah. Per 4 jam ini ada tanda-tanda seperti harga tertahan. Jadi kalau menurut saya entry pun nih ini juga cukup baik ya untuk kalian entry untuk melakukan untuk antisipasi technical rebound dari pergerakan BBRI ya. Tetapi tetap ya, maksud saya tetap disclaimer maksud saya ini resikonya cukup tinggi, jadi kalian pun juga tetap harus pasang stop loss kalau kalian entry di BBRI ya. Jadi itu untuk BBRI, dan selanjutnya mungkin saya akan bahas untuk pergerakan BRIS ya. Nah, jadi untuk BRIS ini juga sama ya, turunnya drastis sekali, minus 6,67. Dan kalau kita lihat secara pergerakan harga BRIS ini relatif dia terus tertahan di bawah MA20 ya. Ini sempat naik atas MA20 tapi turun lagi. Dan untuk hari ini dia terjun ya. Dan untuk pergerakan hari ini sebenarnya harganya nih menurut saya bisa dibilang pas di level supportnya kembali ya, di pas level support. Jadi kalau untuk entry, kalau menurut saya entry untuk technical rebound mungkin
cukup boleh juga untuk bridge, soalnya ini menurut saya pas di level support. Jadi mungkin kita bisa antisipasi technical rebound dari pergerakan bridge. Walaupun biasanya kalau pada pergerakan yang kalau kalian lihat ini seperti bearish engulfing ya, candle-nya ini sangat sangat tebal walaupun ada shadow tengah tinggi. Biasanya pada pembukaan besok dia akan cenderung terjun lebih dalam lagi sebelum dia mengalami technical rebound-nya ya. Oke, nah kita lihat ini secara per 4 jamnya juga sebenarnya kita bisa dibilang mirip seperti BBRI ya, maksudnya turun dalam, tapi ini kita lihat money flow index-nya cukup relatif tertahan ya. Ini kalau kalian plot aja ya dari titik dia rendah sebelumnya di sini ya, di perdagangan hari ini money flow index di 29 turun lebih dalam, tapi saat ini masih 48 ya. Jadi kalau menurut saya untuk bridge ini miripnya seperti BBRI, bahkan menurut saya lebih pas soalnya pas level support, entry-nya pun lebih enak ya kalau menurut saya. Nah ini sama pas dengan time frame per jamnya, osilatornya pun juga sangat oversold di level 6,46 ya. Jadi beda dibandingkan kalau tadi saya analisa BJTM ya, osilator juga masih relatif 20-an, gak terlalu oversold, jadi mungkin technical rebound-nya mungkin gak terlalu tinggi ya. Jadi kalau kalian beli suatu saham yang di osilatornya sangat rendah seperti ini, menurut saya gak terlalu salah untuk kalian entry. Walaupun perlu saya ingatkan, entry-nya pun jangan all in ya, soalnya IHSG kita masih cukup rawan, seperti saya bilang, penutupannya pun masih di sekitar level bawah support, jadi masih ada potensi untuk turun lebih dalam ya. Jadi kalian entry pun di level support ini, kalau misalkan udah rebound, untung berapa persen, langsung take profit terlebih dahulu untuk amankan cash ya. Nah jadi kalau untuk bridge menurut saya cukup cukup baik ya untuk kalian lirik untuk antisipasi technical reboundnya ya. Oke, jadi itu untuk bridge, dan selanjutnya mungkin kita akan bahas Pegas ya. Waduh. Jadi Pegas ini juga sama ya, koreksinya sangat dalam ya, ini makan minus 7%. Diancang-ancang dia mendekati ARB ya, masih tinggal satu poin lagi, orang pada ngebit banyak yang ngebit di level ARB ya. Tapi harganya pun juga nggak naik ya, jadi itu yang untuk pergerakan Pegas ya. Nah jadi untuk Pegas ini kita lihat juga ya, pergerakan harganya awalnya dia kira, misalnya ini tertahan di atas yang 20, tetapi pada perdagangan hari ini dia terjun ke bawah. Harganya sih sekarang sudah mulai mendekati level support ya, walaupun ini masih ada ruang untuk dia mungkin turun pas mendekati level support sebelum dia mengalami technical rebound ya. Nah ini kalau kalian lihat secara MACD-nya yang bisa dibilang mirip seperti BBRI ya. Ini kalau kalian lihat secara MACD-nya, penurunan harga 7% ini ya, ini MACD-nya nih di minus 0 ya. Kita lihat di sini waktu penurunan dia di sini tuh MACD-nya di minus 10, di saat ini dia di minus 0, walaupun ini sebenarnya karena baru 1 day doang ya. Jadi kalau kita lihat secara pergerakan ininya, dia terjun cukup dalam ya, dari awalnya dia 7 terus dia terjun langsung ke 0 ya. Jadi emang langsung pincang banget, maksudnya momentumnya langsung menekuk banget sehingga langsung pergerakan harganya pun langsung ada dead cross ya. Jadi kalau itu untuk pergerakan harga dan juga secara momentumnya, money flow index-nya juga sama, overall cenderung masih mengalami penurunan, belum ada tanda-tanda bullish divergence ya. Ini kalau kalian lihat penurunan harganya dia di sini, money flow index di level 34, di sini dia di level 29 ya. Jadi emang turun lebih dalam, mengkonfirmasi penurunannya emang cukup solid ya. Dan kita lihat aja dengan time frame per 4 jamnya juga sama, masih aja turun lebih dalam, belum ada tanda-tanda divergence ya. Beda dibandingkan dengan perusahaan BBRI yang tadi saya analisa, di mana dengan time frame per 4 jam ini sudah ada tanda-tanda harganya cukup tertahan ya, ada tanda-tanda bullish divergence dari pergerakan 4 jamnya. Jadi untuk skala kalian trading, jadi untuk Pegas nih beda ya, turun lebih dalam, jadi cukup mengkhawatirkan untuk Pegas. Nah untuk per jamnya pun ya maksudnya cukup wajar, soalnya menyentuh level ARB rata-rata pasti money flow index-nya menyentuh level oversold ya. Ini kalau kita lihat sebenarnya juga ada tanda-tanda dia mau naik, tapi ini kalau menurut saya karena emang harganya cukup tertahan di bagian ARB ya, banyak banget yang ngebit sehingga ini money flow index ada tanda-tanda dia mulai naik. Jadi kalau untuk Pegas mungkin kita wait and see dulu aja ya. Soalnya kalau dengan time frame per 4 jamnya ini masih bisa turun, masih turun ya. Belum ada tanda-tanda seperti dia tertahan, walaupun sebenarnya ini cukup relatif oversold ya di level 19, tetapi maksudnya belum terlalu tertahan dan tertahan sih. Walaupun sebenarnya kalau kalian per jamnya pun ini sebenarnya cukup rendah ya. Jadi kalau
ya bisa dibilang hampir semua emiten yang osilatornya rendah atau yang hari ini koreksi dalam biasanya cenderung akan mengalami technical rebound-nya. Nah, tapi untuk Pegas ini mungkin wait and see dulu ya. Mungkin beda seperti BRIS dan juga BBRI dan juga BJTM. Mungkin untuk Pegas kita wait and see dulu. Menurut saya kita wait apakah dia maksudnya bisa tertahan atau justru dia mengalami penurunan lebih lanjut. Kalau kalian mau entry Pegas pun mungkin lebih amannya kalian entry di level supportnya yaitu di sekitar 1100-an ya. Jadi ini pas di level supportnya ini soalnya udah biasanya pada seperti saya bilang ya, biasanya suatu bearish candle itu biasanya besoknya dia pada pembukaan dia cenderung koreksi lebih dalam sebelum dia mengalami technical rebound-nya. Jadi ini untuk Pegas baiknya kita wait and see terlebih dahulu ya. Nah, terakhir untuk Antam ya. Jadi mungkin saya akan update aja. Jadi kalau kalian nonton video saya sempat bahas untuk pergerakan nikel waktu hari Sabtu tuh nikel kan sempat terjun sampai menyentuh level supportnya. Jadi kalau menurut saya pergerakan Antam pun cukup wajar ya. Mirip seperti pergerakan nikel di mana nikel dia sempat menembus atas level resist, dia terjun menyentuh level support ya. Dan ini Antam pun juga sama ya, menyentuh level support koreksinya di sekitar level support ya, level support. Jadi kalau menurut saya Antam cukup wajar, soalnya kalau misalnya beda ya, maksudnya Antam dibandingkan yang emiten-emiten kita bahas tuh beda. Ini kalau kita lihat Antam ini money flow index sangat overbought ya, maksudnya sangat overbought. Jadi koreksi pun menurut saya cukup wajar ya. Ini kalau kalian lihat pergerakan harganya pun, ini Antam dengan koreksi ini harganya masih di atas MA20 ya. Jadi overall uptrend channelnya masih terjaga untuk pergerakan Antam, beda sama emiten-emiten yang kita sudah bahas dari sebelum-sebelumnya ya. Kita lihat aja dengan time frame per 4 jamnya. Per 4 jamnya sih emang terus mengalami penurunannya, belum ada tanda-tanda seperti dia mau naik. Jadi kalau menurut saya kita bisa wait and see dulu untuk pergerakan Antam. Sama untuk per jamnya juga sama, walaupun nih kalau kita lihat ya dia penurunannya di sini money flow index-nya relatif cukup tertahan, jadi bahkan untuk Antam nih money flow index masih 43 dengan koreksinya di 5%-an ya, masih 43, relatif masih tinggi untuk kalian entry ya, maksudnya dibandingkan dengan emiten-emiten lainnya di mana osilatornya tuh di level yang sangat rendah ya, which is a good entry untuk kalian masuk. Nah kalau untuk Antam ini sebenarnya masih di level 43, apalagi nikel juga sempat koreksi, masih berkonsolidasi, jadi menurut saya mungkin kita wait and see untuk pergerakan Antam ya. Nah, walaupun sebenarnya ini maksud saya ini kan pas di level support ya. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya entry di level Antam juga nggak terlalu salah ya. Soalnya kalau kita pantau pergerakan nikel ya, mungkin saya bahas aja sedikit. Nah, nikel saat ini sih pembukaan minus 20 ya, tapi kalau kita lihat dari pergerakan nikel ini sempat dia turun, pas di level support nikel rebound ya, dia rebound dan saat ini masih di sekitar level sini, masih di atas MA20 ya. Jadi kalau menurut saya mungkin Antam mungkin bisa mengikuti pergerakan nikel di mana dia akan rebound, tapi kita lihat aja maksudnya sesuaikan pergerakan nikel ya. Kalau misalkan ternyata nikel pada penutupan hari ini dia ditutup hijau atau mungkin koreksinya dikit, mungkin Antam dan Inco dan juga yang lain mungkin maksudnya dikasih kesempatan untuk mungkin rebound terlebih dahulu setelah menyentuh level supportnya ya. Jadi kalau untuk Antam mungkin masuk pun boleh, tapi baiknya kita wait and see. Maksud saya saham-saham yang kita udah bahas sebelumnya tuh menurut saya tuh lebih chances untuk kalian untung ya pas saat kalian beli di osilator yang lebih sangat oversold itu lebih tinggi daripada kalian beli di emiten-emiten yang dimana kalau kalian lihat money flow index-nya per jamnya pun masih di sekitar 40-an yang masih relatif tinggi ya gitu. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Hari ini cukup berat ya untuk kita semua. Mungkin untuk trader dan juga investor hari ini cukup berat soalnya koreksinya sangat dalam. IHSG-nya pun gagal bertahan di level support. Jadi udah dari bulan-bulan lalu IHSG kita terus turun terus break level supportnya dari awal 6.000 ke 5.900 ke 5.800 ya. Jadi emang cukup berat, soalnya menurut saya cukup wajar ini di pertengahan tahun, dan penurunan drastis hari ini pun menurut saya juga diatribusikan karena bursa kita libur cukup panjang minggu lalu ya, dimana minggu lalu itu bursa luar tuh mengalami kebakaran ya. Jadi menurut saya tuh minggu lalu tuh sebenarnya harusnya kita udah mulai koreksi, tapi kita tuh diselamatkan karena libur, dan hari ini kita baru mulai merasakan koreksi yang cukup tajam dari pergerakan indeks luar juga ya. Jadi kalau menurut saya
tetap semangat aja untuk pergerakan, maksudnya untuk kalian trading dan juga investasi dari sahamnya. Menurut saya ini misalnya di pertengahan tahun, menurut saya juga ntar pas pada akhir tahun pun IHSG bisa cenderung untuk mengalami kenaikannya. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja, dan sebelum saya menutup video ini, saya ingin juga jika kalian kan, maksudnya kalau kalian sudah subscribe dan saya sangat terima kasih, tetapi kalau kalian belum follow Instagram saya, boleh kalian follow ya Instagram saya di sini. Dukungan kalian akan menjadi motivasi saya untuk terus melakukan video-video seperti ini ya. Jadi kalau kalian belum follow Instagram saya, boleh aja di follow untuk mengetahui seharian saya. Gak hanya untuk saham ya, maksudnya kehidupan saya sebagai kedokteran, di bagian kedokteran dan juga hobi saya dan juga di bagian saham juga ya. Jadi check it out di bagian Instagram saya ya. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bel di sebelahnya, supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.